Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film 4K Killer yang dirilis pada tahun 2019. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang reporter yang ingin melakukan wawancara pada seorang wanita bernama Abigail. Reporter ini kita sebut saja sebagai Lucy. Lucy berencana untuk membahas tentang pembunuhan-pembunuhan yang kerap terjadi di sekitar daerah tersebut. Ada banyak sekali orang-orang yang telah meninggal akibat pembunuhan yang dilakukan oleh seorang psikopat bertopeng. Abigail ternyata merupakan salah satu korban dari psikopat bertopeng itu, tapi beruntungnya dia berhasil melarikan diri. Oleh sebab itulah Lucy datang ke rumah Abigail untuk melakukan wawancara dengan Abigail. Bagaimana bisa Abigail berhasil melarikan diri dari teror psikopat itu? Abigail pun mulai menceritakan semuanya pada Lucy bahwa saat itu ia sedang jogging di sebuah daerah bernama Lem Canyon yang dimana di sekeliling daerah itu hanya terdapat pepohonan. Karena situasi di sana bisa dikatakan sangat sepi dan sangat jarang ada orang yang melintas, kesempatan itu pun digunakan oleh psikopat itu untuk memata-matai Abigail yang sedang melakukan jogging. Bahkan Abigail pun mengetahui bahwa psikopat itu melakukan aksi kejinya sambil merekam menggunakan kamera beresolusi tinggi. Setelah psikopat itu memasang beberapa kamera tersembunyi, barulah psikopat itu mulai menyerang Abigail dengan cara memanahnya dari kejauhan. Meskipun telah terkena 2 anak panah di bagian punggung, Abigail tak menyerah sampai di situ saja. Abigail pun melakukan perlawanan dengan cara memukul psikopat itu menggunakan batu hingga membuatnya pingsan di tempat. Dalam kondisi yang panik, Abigail pun segera pergi menjauhi psikopat itu dengan berjalan kaki. Tak hanya itu saja, luka pada punggungnya membuat Abigail merasa kesakitan. Oleh karena itu, Abigail pun segera pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Setelah Abigail sembuh, banyak sekali pihak media penyiaran berita yang datang ke rumahnya untuk menanyakan perihal Abigail yang berhasil selamat dari serangan psikopat itu. Bahkan beberapa polisi juga datang ke rumah Abigail untuk menanyakan beberapa pertanyaan serta mengusut kasus kematian banyak orang akibat psikopat itu. Hari demi hari pun telah berlalu dan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh psikopat itu pun masih belum terungkap hingga sekarang. 6 bulan kemudian semenjak tragedi mengerikan itu, Lucy pun datang ke rumah Abigail untuk menanyakan beberapa pertanyaan mengenai pembunuhan-pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini. Abigail pun mulai menjelaskan bahwa sudah banyak korban yang berjatuhan akibat psikopat itu. Berbagai macam metode telah digunakan oleh psikopat itu dalam melakukan setiap aksi pembunuhan. Ada yang dibunuh dengan cara dicekik, disayat di bagian leher, ditembak menggunakan pistol, dipenggal, dan masih banyak aksi keji lainnya yang dilakukan oleh psikopat itu. Lalu Lucy pun mulai bertanya apa yang diketahui Lucy tentang kematian seorang wanita bernama Cynthia yang dibunuh oleh psikopat itu. Menurut pengetahuan Lucy, Cynthia merupakan artis terkenal yang telah memiliki perusahaan besar di berbagai daerah. Saat itu Cynthia baru pulang bekerja dan tanpa Cynthia sadari ada seorang psikopat yang berhasil menyusup ke dalam rumahnya. Psikopat itu memasang beberapa kamera di setiap sudut ruangan yang digunakan untuk merekam aksi pembunuhan. Saat Cynthia dalam keadaannya lengah, kesempatan itu pun digunakan oleh psikopat itu untuk membunuh Cynthia tanpa ampun dengan mencekiknya menggunakan sutas tali. Setelah kematian Cynthia, polisi pun segera datang ke lokasi untuk menginvestigasi kematian Cynthia. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak polisi, mereka menyadari bahwa psikopat itu tidak punya niatan untuk mencuri harta, melainkan dia hanya membunuh demi kesenangannya saja. Kemudian Lucy pun bertanya lagi tentang seorang pria bernama David Corman yang telah tewas akibat dibunuh oleh psikopat itu. Apakah Abigail mengenalnya atau tidak? Abigail pun mulai memberitahu Lucy bahwa sejujurnya ia tidak mengenal David. Tapi Abigail sendiri mengetahui jika David bekerja di sebuah rumah produksi film. Saat sedang menyiapkan peralatan syuting, David tiba-tiba didatangi oleh psikopat bertopeng itu. Awalnya David mengira jika itu adalah temannya yang sedang menggunakan kostum untuk syuting, tapi ia tidak menduga bahwa ternyata yang David ajak bicara merupakan seorang psikopat. Alhasil psikopat itu pun berhasil membunuh David dengan mudah. Seperti biasa, semua pembunuhan yang dilakukan oleh psikopat itu pun direkam menggunakan kamera. Setelah itu, Lucy kembali bertanya tentang kematian tetangga Abigail yang bernama Jonathan. Jonathan saat itu sedang liburan akhir pekan dan berkemah di sebuah hutan.
Tanpa disadari oleh Jonathan, psikopat itu mulai memasang beberapa kamera untuk merekam aksi pembunuhan yang akan ia lakukan. Ketika Jonathan lengah, psikopat itu pun langsung memukul Jonathan menggunakan palu. Jonathan sempat ingin melakukan perlawanan, tapi tiba-tiba saja kemudian Lucy kembali bertanya tentang teman Abigail yang tewas bernama Emily. Sebelum Emily meninggal, ia sempat melihat sebuah drone yang terbang di atas rumahnya. Emily yang merasa risih dengan keberadaan drone yang terus mengelilingi rumahnya, akhirnya memutuskan untuk keluar dari dalam rumahnya. Tapi Emily tidak menduga jika drone itu hanya digunakan untuk memancing Emily agar keluar dari rumahnya. Ketika Emily sudah berada di luar, psikopat bertopeng itu muncul dan langsung membunuh Emily dengan sadis. Setelah itu, Lucy mulai membicarakan seorang pria bernama Walter dan apakah Abigail mengenal Walter. Abigail pun ternyata tidak terlalu kenal dengan Walter. Tapi yang ia ketahui, Walter juga dibunuh oleh psikopat itu dengan cara disiksa bertubi-tubi sampai dirinya tidak berdaya. Bahkan selain Walter, rekan Walter pun dibunuh juga oleh psikopat itu dengan cara digantung hingga membuatnya tidak bisa bernafas. Now, here is the burning question. Yeah, that because the one arrow. Setelah selesai menceritakan tentang korban-korban yang berjatuhan akibat psikopat itu, Abigail pun merasa sangat bersyukur karena hanya dirinya saja yang merupakan satu-satunya orang yang berhasil selamat dari teror psikopat itu. Kemudian Lucy pun bertanya pada Abigail benda apa yang bisa melindungi Abigail dari mara bahaya. Abigail pun memberitahu Lucy bahwa Abigail setiap hari membawa pistol untuk berjaga-jaga jika diperlukan dalam situasi darurat. Dengan adanya pistol itu membuat Abigail pun merasa aman. Setelah itu Lucy pun bertanya tentang berapa lama masa pemulihan Abigail setelah mendapatkan luka akibat anak panah. Abigail pun mulai menceritakan bahwa ia berada di rumah sakit selama 3 minggu dan telah menjalani serangkaian operasi untuk mencabut 2 anak panah yang menancap di punggungnya. Bahkan Abigail juga menunjukkan bekas lukanya yang terlihat sudah sembuh. Sebagai pertanyaan penutup sebelum wawancara ini ditayangkan di televisi, apakah Abigail memiliki pesan terakhir untuk psikopat itu? Abigail pun berkata bahwa ia tidak takut lagi dengan psikopat bertopeng, dikarenakan ia telah memiliki senjata yang membuat Abigail merasa aman setiap waktu. Setelah wawancara selesai, Lucy pun mulai merapikan semua barang-barangnya. Oh, you get a new lease on life. Tapi tiba-tiba saja Lucy malah mengeluarkan senjata dan langsung menembak Abigail hingga membuat Abigail pun tewas seketika. Ternyata selama ini reporter yang merupakan Lucy itu merupakan seorang psikopat yang berada di balik topeng tersebut. Sejak lama Lucy berkeinginan untuk membunuh Abigail, tapi waktunya masih belum tepat dikarenakan rumah Abigail yang selalu dikunjungi oleh banyak media. Itulah sebabnya Lucy menunggu selama 6 bulan lamanya agar rumah Abigail tidak lagi dikunjungi oleh media. Lucy pun merasa sangat puas setelah berhasil membunuh Abigail yang merupakan korban Lucy yang sempat kabur. Lucy sengaja menyamar menjadi seorang reporter agar memudahkan Lucy dalam membunuh Abigail. Setelah membunuh Abigail, Lucy pun kembali ke tempat persembunyiannya, di mana di sana terungkaplah bahwa alasan Lucy memasang kamera saat ia melakukan pembunuhan adalah karena Lucy ingin mengedit hasil rekaman tersebut yang nantinya akan ia upload di media sosial seperti YouTube, Vimeo, dan media lainnya seperti dark web agar Lucy bisa mendapatkan keuntungan yang berlimpah dari hasil membunuh orang. Seiring berjalannya waktu, pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh Lucy pasti akan ketahuan oleh polisi, dan tentunya Lucy akan dihukum mati atas perbuatan keji yang telah ia lakukan. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue maaf. Oke, see you next video guys.